Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Chapter kali ini membuat Mimin sampai merinding membacanya. Comeback chapter yang sangat epic setelah flashback Kozuki Oden yang tak kalah keren. Manga One Piece chapter 974 telah kembali ke masa sekarang dan diberi judul Menuju ke Onigashima. Cover story manga One Piece chapter 974 masih menceritakan perjalanan BG mencari Lola. Ya, Gotti berhasil menyelamatkan Chiffon yang tertangkap oleh Angkatan Laut. Setelah pada chapter lalu, Gotti berhasil membuat kegaduhan di dekat kapal Angkatan Laut. Pada awal chapter, akhirnya kita diberitahu bagaimana cara Komurasaki aka Hiyori bisa selamat saat ditebas oleh Kyoshiro pada manga One Piece chapter 932. Yap, Kyoshiro alias Denjiro meminta Hiyori untuk selalu membawa kantung darah di dalam kimononya karena saat ini Shogun Kampret Orochi sudah kelepak-kelepak dengan Komurasaki yang sebenarnya adalah Hiyori. Jika hal buruk terjadi, maka Denjiro dapat memisahkan Komurasaki dan Orochi lewat jalur kematian. Ya, sandiwara yang telah diperlihatkan pada manga One Piece chapter 932. Selain itu, Hiyori juga memanggil Denjiro dengan sebutan Witching Hour. Dan ternyata benar, mereka berdua selama ini sudah bekerja sama untuk mendapatkan uang haram dan diberikan oleh Denjiro si Witching Hour Boy ke kota Ebisu. Panel berpindah pada kopdar yang dilakukan oleh Orochi bersama Kaido, dan semuanya semakin jelas. Alasan mengapa Kinemon, Kanjuro, Raizo, dan Momonosuke bisa ketahuan saat mereka pergi meninggalkan Wano menuju Zou yang diceritakan pada manga One Piece chapter 920. Ternyata Orochi saat itu telah mengetahui jika Kinemon, Kanjuro, Raizo, Okiku, dan Momonosuke ditransfer 20 tahun ke depan menggunakan kekuatan dari Lady Toki. Yap, Orochi mengetahui informasi tersebut dari surat yang diberikan oleh seseorang dan Orochi memerintahkan anak buahnya untuk menjaga pesisir pantai karena Orochi mengetahui jika para Scabbard akan pergi keluar Wano. Akhirnya, secuil informasi mengenai masa lalu Kanjuro yang merupakan korban persekusi pada manga One Piece chapter 992 akhirnya dijabarkan dengan sangat jelas dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Namun, akibat persekusi yang dilakukan oleh warga Wano pada keluarga pembunuh daimyo, maka orang tuanya dibunuh saat mereka sedang pentas di atas panggung. Ya, Kanjuro adalah bagian dari keluarga Kurozumi, dan karena dia adalah seorang pemain peran dan sering bergonta-ganti karakter, maka jati dirinya sudah menghilang. Higurashi, Orochi, dan Semimaru memanfaatkan situasi ini dan memaksimalkan bakat yang dimiliki oleh Kanjuro. Orochi sebagai sutradara memberikan peran kepada Kanjuro sebagai abdi dalam klan Kozuki yang setia dan dia harus mati sebagai seorang Kozuki. Dan yap, Kanjuro yang memang sudah menginginkan untuk mati setelah apa yang dilakukan oleh warga Wano kepadanya, akhirnya mengambil peran tersebut dan mendapatkan cara terbaik untuk mati. Selain itu, Orochi pun memberikan buah iblis pada Kanjuro agar dia semakin mendalami peran yang dijalankannya. Fakta mengenai Kanjuro yang merupakan bagian dari klan Kurozumi dan dia mendapatkan buah iblisnya dari si nenek Higurashi sudah Mimin prediksikan pada video Mimin yang berjudul Review One Piece 969. Fix, Kanjuro adalah si pengkhianat. Jika nakama penasaran, linknya ada di pojok kanan atas ya. Dan ternyata yang membocorkan penyerangan Oden 20 tahun lalu untuk membunuh Kaido juga adalah si kampret Kanjuro. Dan tidak hanya informasi yang didapatkan oleh Orochi dari Kanjuro, dia menguras uang yang ada di Kastil Kuri dan memberikannya pada Orochi, sehingga dia memiliki uang yang cukup untuk bekerja sama dengan Kaido. Dan alasan mengapa Orochi selama ini takut dengan ramalan Toki dan baru mendapatkan informasinya setelah 20 tahun berlalu, yaitu karena Kanjuro sang informan handalnya selama ini masih berada dalam dimensi waktu. Yap, Kaido menginginkan para Scabbard ditangkap hidup-hidup karena dia ingin menanyakan informasi mengenai Kozuki. Sudah pasti yang ingin dia tanyakan mengenai harta karun One Piece, mengingat saat ini Kaido menyimpan satu Road Poneglyph di Onigashima. Dan perkataan Kinemon pada manga One Piece chapter 819 mengenai alasan Kaido mengejarnya karena ingin mengetahui informasi yang dimiliki oleh tuannya tidak bohong, dan semua itu benar.
Shin kembali ke para Akazaya yang berada di pelabuhan Tokage. Mereka memaksakan diri untuk pergi menuju ke Onigashima dengan menggunakan perahu kecil, sedangkan ombak di laut sedang menggila. Momonosuke yang ditemani oleh Shinobu di pinggir pantai sudah melarang para Akazaya untuk tidak memaksakan diri, karena hal itu sama saja dengan bunuh diri. Dan karena saking ambiarnya hati Kinemon, dia mengatakan jika dengan jumlah yang sedikit ini, musuh akan lengah dan kita mampu membunuh Kaido. Ya, rencana yang sudah Kinemon susun dengan matang lagi-lagi bisa dipatahkan oleh musuh. Dan kali ini Kinemon benar-benar berpikir jika terdapat mata-mata di antara para Akazaya Nine. Tapi karena ikatan mereka sudah kuat, Kinemon pun tak ingin tahu siapa dalang dibalik pengkhianatan selama ini. Okiku yang mendengarnya tidak terima. Kinemon sudah tak berpikir rasional. Dia harus menemukan siapa mata-matanya dan membunuhnya agar bisa melanjutkan peperangan ini. Kanjuro pun menimpali perkataan Kiku. Dan apa yang terjadi? Kanjuro mengakui semuanya. Dialah mata-mata yang selama ini membocorkan semua informasi pada musuh. Ya, Kanjuro yang menambah daftar orang kampret di Aquano ini mengatakan walaupun dia waktu itu akan direbus hidup-hidup, dia sangat senang karena itu adalah klimaks dari peran yang sedang ia jalankan. Dan selama ini memang dia sedang mencari cara terepik untuk mati. Selama ini dia berhasil berbaur dengan para Akazaya yang lain. Dia tak berniat untuk melukai siapapun. Yang dia lakukan hanyalah memberikan informasi pada Master Orochi. Hal itu adalah peran yang sedang dia jalani. Hidup sebagai Kozuki dan juga mati sebagai seorang Kozuki. Dan alasan utama dia berkhianat karena dia adalah bagian dari klan Kurozumi. Nama aslinya adalah Kurozumi Kanjuro. Yap, semua informasi yang bocor, rencana Kinemon, penangkapan anak buah Lau, pengorbanan sia-sia Tuan Yasuye yang rela mati demi menutupi rencana pemberontakan ini. Tidak hanya itu, peristiwa Jack yang mampu mencapai Zou yang hanya bisa menggunakan Fever Card, semua itu adalah ulah Kanjuro. Bangsat kau! Dan Mimin telah memprediksikan jika Kanjuro memang adalah seorang pengkhianat. Pada video Mimin yang berjudul ternyata ada 3 pengkhianat di Wano Kuni. Jika nakama tertarik untuk menonton, linknya ada di kanan atas ya. Kinemon yang kesal lantas menebas kepala Kanjuro. Tapi keanehan pun terjadi. Tubuh yang sudah tanpa kepala milik Kanjuro masih bisa berbicara. Dia mengatakan pada Kinemon jika tadinya dia tak ingin membuka kedoknya dan hanya ingin mati bersama para Akazaya yang lain. Namun Orochi memberhentikan perannya sebagai abdi dalam klan Kozuki, dan peran selanjutnya yang diterima oleh Kanjuro adalah untuk membawa Momonosuke ke Onigashima. Tiba-tiba badan Kanjuro memudar, dan ya, itu hanya gambar milik Kanjuro. Dan Kanjuro yang asli saat ini ada di pesisir pantai dan sedang menyekap Momonosuke. Semuanya terlihat heran karena yang mereka tahu gambar milik Kanjuro sangatlah burik. Dan misteri lain pun muncul, kemanakah Shinobu? Padahal terakhir masih terlihat jika Momonosuke sedang bersama Shinobu di pinggir pantai, dan tiba-tiba dia berubah menjadi Kanjuro. Yap, sepertinya Shinobu sudah almarhumah, ataupun kondisi yang paling baiknya dia sekarang sedang dipenjara oleh Orochi di suatu tempat. Dan selama ini Kanjuro menyamar sebagai Shinobu. Tapi kapan Kanjuro menyamar sebagai Shinobu? Pada manga One Piece chapter 926, saat Shinobu dan Nami sedang mengintip di suatu tempat untuk mendapatkan informasi pengiriman senjata yang berikutnya, tiba-tiba Shinobu berteriak histeris dan hampir saja membuat Nami tertangkap. Dan ya, Shinobu beralasan jika dia trauma dengan senjata tajam. Tapi ada yang janggal di sini. Ketika flashback milik Kozuki Oden, Shinobu diperlihatkan piawai menggunakan kunai dan katana, bahkan dia menggigit kunai di mulutnya. Dan pada manga One Piece chapter 921, ketika Shinobu pertama kali dimunculkan, dia masih membawa katana, dan tidak mungkin jika orang yang memiliki trauma dengan senjata tajam membawa-bawa katana di punggungnya. Yap, setelah Shinobu membantu kru topi jerami menggunakan kekuatan buah iblisnya dari serangan Boro Breath Kaido pada manga One Piece chapter 924, dia tak pernah menggunakan kekuatannya lagi. Jadi, sepertinya Shinobu yang bersama Nami adalah Kanjuro yang menyamar. Pada manga One Piece chapter 132, Shinobu melakukan serangan penghancur masa depan pada Hanzo dan menyebabkan Nami dan Shinobu jatuh ke bawah dan menimpa Orochi.
Kemudian pada manga One Piece chapter 936, tiba-tiba Diaz Drake dan Hawkins memeriksa tempat pemandian air panas yang saat itu terdapat Nami, Robin, dan Shinobu. Hal yang janggal karena Diaz Drake dan Hawkins sepertinya tahu jika ada musuh di tempat tersebut. Dan puncaknya, pada manga One Piece chapter 938, ketika Shinobu menuduh anak buah Law yang membocorkan rencana Kinemon, dan hal itu membuat Law marah dan keluar dari aliansi. Yap, sepertinya nakama yang mencurigai Shinobu sebagai pengkhianat tak sepenuhnya salah, karena Shinobu yang saat itu adalah Kanjuro yang sedang menyamar dan berusaha untuk mengobrak-abrik aliansi secara tidak langsung. Dan Mimin menyimpulkan jika Shinobu sudah tiada dan Kanjuro sudah mengambil alih perannya, mulai dari dia pergi bersama Nami. Para Akazaya yang masih terfokus pada Kanjuro tidak menyadari jika di depan mereka sudah ada kapal dari bajak laut Beast. Para anak buah Kaido tidak percaya jika yang mereka lihat adalah para Akazaya 9. Tapi tiba-tiba sisi kiri kapal mereka terkena tembakan meriam dan ya, Luffy muncul. Dan yang menembakkan meriam adalah kapal Sanigu. Lalu dari arah bawah muncul kapal selam milik Law dan dia berteriak pada para Akazaya 9. Menggunakan kapal kecil di dalam badai seperti ini, kalian ini tolol atau apa? Kalian meremehkan lautan, samurai. Dari sisi kanan, kapal bajak laut Beast juga terkena tembakan meriam. Ya, tembakan itu berasal dari kapal bajak laut Eustace Captain Kidd. Dan epic moment pun terjadi. 3 orang terkuat dari generasi terburuk akhirnya bekerja sama lagi. Monkey di Luffy, Trafalgar di Waterloo, dan Eustace Captain Kidd. Akhirnya, perang sesungguhnya dari bajak laut pun dimulai, peperangan di atas lautan. Ada informasi penting dari perkataan Kid. Dia mengatakan jika ada banyak kapal dan samurai yang menunggu di pelabuhan seberang. Dan ya, tidak diragukan lagi jika itu di pelabuhan Habu yang berada di distrik Hakumai. Sepertinya sudah terjadi peristiwa besar di ibu kota bunga, dan Kyoshiro mungkin saja sudah membuka identitas aslinya pada para pemberontak, bahwa sebenarnya dia adalah Denjiro. Mengingat pada manga One Piece chapter 959, para pemberontak mengetahui lebih dahulu daripada para Akazaya 9 jika akses mereka sudah ditutup oleh Orochi, dan satu-satunya jalan yang tersisa adalah menuju ibu kota bunga untuk bisa pergi ke Onigashima. Ya, sepertinya Hyogoro dan yang lainnya sudah bertemu dengan Kyoshiro alias Denjiro. Sepertinya dia sudah mengetahui jika si Kanjuro adalah pengkhianatnya, sehingga dia melarang seluruh pemberontak untuk datang ke pelabuhan Tokage dan berangkat melalui pelabuhan Habu. Dan samurai-samurai kuat di distrik Rasetsu sepertinya juga sudah dibebaskan oleh Denjiro, dan saatnya pembalasan dendam dimulai. Kanjuro sepertinya akan membuat gambar burung dan terbang menuju ke Onigashima dengan membawa Momonosuke, dan dia akan melaporkan semua hal yang terjadi pada Orochi. Dan rencana Denjiro tak akan sepenuhnya berhasil, karena pasti Orochi dan Kaido akan siap siaga mendengar jika mereka akan diserang. Apakah nantinya Kanjuro akan mati di tangan Kyoshiro, aka Denjiro, karena Denjiro anggota Scabbard yang paling menderita batinnya, sampai dia harus rela berlutut pada Orochi dan membuang harga dirinya sebagai samurai. Karena kedekatannya pada Orochi, mungkin saja dia sudah tahu jika Kanjuro lah pengkhianatnya. Oleh karena itu, dia pun merahasiakan identitasnya pada para Akazaya yang lain. Yos nakama, itulah review manga One Piece chapter 974. Jika ada tambahan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!